Mohon bimbingan Mama Papa selama sekolah minggu online berlangsung. 2. Mempercepat diri dan sopan. Ingat memuji Tuhan dengan semangat dan bebas berekspresi. 4. Fokus beribadah dan tidak melakukan kegiatan lain. 5. Siapkan hati dan sikap terbaik. Jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Jangan lupa subscribe, like, and share. Shalom adik-adik sekolah minggu, persiapkan diri kalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan sore ini. Kawan-kawan, ini hari Minggu, sekarang sudah pukul 4. Ayolah, jangan kau terlambat, Tuhan Yesus datang bawa berkat. Selamat sore adik-adik. Sore adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sore Kadamari, sore Tuhan. Wah, senang sekali ya Kak. Rasanya boleh berjumpa lagi dengan adik-adik sekolah minggu pada sore hari ini. Ya terasa ya Kak Ben, kemarin tadi kita ibadah lagi sore hari ini. Kak, sehat ya? Wah sehat Kak Ben. Kak Juan? Sehat. Oh, Kakak juga Adik-adik sehat. di rumah? Bagaimana adik-adik di rumah? Ya pasti semua sehat Kak Ben. Pasti semuanya sehat dong Kak. Dan mereka juga siap untuk memuji Tuhan sore hari ini. Oke. Adik-adik di rumah, sekarang kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya dalam sikap untuk beribadah. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, kita mau angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan. Ayo Kak Ben. Sama-sama kita dengar pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nah, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, nanti teman kita akan berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ini, kita satu dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah ini. Berkati kami agar kami dapat beribadah sungguh-sungguh. Dan berkati juga guru yang akan memulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, adik-adik yang dikasih Tuhan, sore hari ini kita ada yel-yelnya. Ya. Iya, mau tahu yel-yelnya apa? Kakak mau tahu juga yel-yelnya? Mau dong Kak Ben. Oke, yel-yelnya seperti ini. Ketika kakak katakan siapa jagoan kita, adik-adik dan kita semua jawab, Yesus jagoanku. Oke? Oke. Sekali lagi, siapa jagoan kita? Yesus jagoanku. Kak, kayaknya belum semua deh. Iya. Ayo sekali lagi, adik-adik di rumah, ayo bangkit berdiri, ayo Ayo semuanya ayo. bangkit berdiri. Semangat ya, semangat. Sekali lagi, Semangat, ayo. mereka katakan, siapa jagoan
kita, Yesus jagoanku. Kasih tepuk tangan dulu. Hom Pila, Hom Pimpa. Hom Pila, Hom Pimpa. Yesus jagoanku. Hom Pila, Hom Pimpa. Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hom Pila, Hom Pimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Yang bangkit dari maut, yang mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 bila optimal, Yesus jagoanku. Oh, bila optimal, Yesus pujaanku. Oh, 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 bila optimal, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Siapa jagoan kita? Yesus jagoanku. Ya adik-adik, saatnya kita akan menyaksikan persembahan pujian dari teman-teman kita. Silakan menyaksikan. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja sekarang Raja, darah Raja, Raja, darah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh, darah Raja. Bapakku datang padamu, naikkan atas kasih anugerah-Mu.
terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Yesus terang dunia, Dia bercahaya. Bercahaya dalam dunia yang gelap. Masih ingat yang kita tadi? Masih Kalian dong, ingat? masih. Iya. Semangat ya, kita juga semangat. Iya. Kalau kalian mas bilang, siapa jagoan kita? Adik-adik harus bilang, Yesus jagoanku. Semangat adik-adik ya. Oke, kita mulai ya. Kak, Oke. tunggu dulu. Kayaknya sudah ada mulai yang duduk deh tadi. Oh iya, oke. Bangkit. Oke. Semangat ya. Ayo. Siap semuanya adik-adik? Oke. Siapa jagoan kita adik-adik? Yesus jagoanku. Ya adik-adik, siapa di sini yang di rumah jadi adik-adik yang taat? Ayo, boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Kaget pasti. Wah, boleh angkat tangannya. Iya. Atau karena mendapat sesuatu. Wow, Jangan nanti ya. yang lihat papa mamanya di rumah. Dan ingat, Tuhan Yesus paling tahu. Iya. Taat ya Kak Ben. Harus taat. Taat kepada siapa? Sama Tuhan. Sama Tuhan, mama. kepada orang tua dan kakak kita dan guru-guru. Ada di Di sekolah itu dan sekolah di juga. Iya, di sekolah juga. Seperti ada lagunya dalam pujian itu yang mengatakan taat. Nah, Kak Eben, karena Mas mau tanya, Iya kak? di dalam kitab Perjanjian Baru, Ya. ada berapa kitab di dalam Perjanjian Baru, Kak Eben? Perjanjian baru ada berapa ya? Ayo Berapa adik-adik, ya? ada berapa? Ayo, kakak mau dengar suaranya ada berapa ya? Ada berapa kitab dalam Perjanjian Baru? Ayo, betul sekali 27. Ya, seperti dalam pujiannya ya kak? Ya. Iya. Ayo kita akan pujian ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani,
teman-teman kita berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati guru-guru yang akan bercerita, dan berkati juga kami supaya kami dapat memahami dan menghayati lebih baik. Dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik, semua duduk ya. Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Rita. Silakan. Salam jumpa dalam Tuhan Yesus. Kiki, tidak terasa sudah memasuki minggu ketiga bulan Februari 2021 ya. Iya, Oma. Bagaimana sekolahmu? Kami sampai hari ini belajar online, Oma. Kan COVID-19 belum berakhir, jadi belum belajar di sekolah. Jangan lupa 3M ya. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kata Bu Guru, sudah 5M, Oma, bukan 3M. Oh iya, apa itu M keempat dan M kelima? M keempat, menghindari kerumunan. Artinya, jangan berkumpul-kumpul, berbahaya. M kelima, mengurangi mobilisasi. Artinya, jangan banyak bepergian atau keluar rumah. Oh begitu, kita harus taat ya Ki. Iya, Oma. Bagaimana dengan rohanimu? Ada ikut sekolah minggu tidak? Ada dong, Oma. Setiap hari Minggu pukul 4, Kiki dan teman-teman ikut ibadah online di channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Bagus, bagus. Ibadah sungguh-sungguh ya Ki. Senangkan hati Tuhan. Taat pada firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar saja. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 1 ayat 22. Sip, Oma. Siap. Tuhan sudah mengasihi kita dan berkorban bagi kita. Iya, Oma. Tuhan Yesus juga sayang anak-anak. Ada lagunya. Ayo kita nyanyikan sebelum kakak guru Laura bercerita. Ayo, Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Yesus cinta semua anak di dunia. Ayo bahasa Kaili Ki. Ayo. Kita purari dunia, ni potofe Yesu. Na kuning, na furi, na bulal, na lei. Kita purani potofe Yesu. Satu kali lagi Ki. Kita purari dunia, ni potofe Yesu. Na kuning, na furi, na bulal, na lei. Kita purani potofe Yesu. Kita purani potofe Yesu. Halo adik-adik, Shalom. Saat ini saat indah beribadah pada Tuhan. Pujian dan doa sudah dinaikkan pada Tuhan. Saatnya sekarang ini kita mendengar firman Tuhan. Sudah siap? Yes. Kakak Laura akan segera bercerita. Sementara beribadah ataupun mendengar cerita firman Tuhan, Kak Laura mau jelaskan. Jangan jalan-jalan ya. Jangan berjuang sendiri. Harus fokus pada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Nah, judul firman Tuhan hari ini adalah ketika aku harus memilih. Wah, unik ya. Ketika aku harus memilih.
Bagus ya? Sekar sedang bermain ketika ibunya yang memasak di dapur meminta tolong untuk ke kios membeli telur. Rupanya persediaan telur di kulkas sudah habis dan ibu baru tahu. Nah, Kak Lora mau bertanya, menurutmu apa pilihan Sekar? Menolong ibu atau melanjutkan bermain? Awalnya Sekar tidak mau membantu ibu, tapi teringat nasihat kakak sekolah minggu untuk menghormati orang tua dan taat pada mereka, seperti tertulis dalam Efesus 6 ayat 1-3. Itu sebabnya Sekar segera berlari ke kios untuk menolong ibu. Nah, ada lagi kisah yang lain. Riko lagi asik nonton televisi, acara kesukaannya. Tiba-tiba ia teringat kalau ada PR yang belum dibuat, yang harus dikumpul besok. Menurutmu, Riko segera pergi kerjakan PR atau melanjutkan nonton TV? Nah, ini adalah pilihan ketika kita harus memilih. Wah, ini adalah pilihan yang sulit ya. Riko berpikir, kalau lanjut nonton televisi, PR tidak selesai. Kalau kerja PR, acara kesukaannya harus ditinggalkan. Pilih yang mana ya? Pikir Riko. Lalu Riko terpikir, seandainya hal ini terjadi pada Yesus, pilihan mana yang Yesus ambil? Kerja PR atau nonton TV? Tiba-tiba Riko segera berdiri dan meninggalkan televisi. Ia mengambil buku PR dan mengerjakan PR-nya sampai selesai. Mengapa? Sebab Riko tahu pilihan Yesus pasti adalah kerjakan PR. Dan Riko mau senangkan hati Tuhan. Riko mau memilih taat pada Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam Alkitab juga ada kisah seorang bapak disuruh memilih hal yang sulit. Apakah ia taat kepada Tuhan atau tidak? Kita lihat ceritanya yang diambil dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1-9 dengan tema seperti yang kakak Lora sudah jelaskan. Siapa yang ingat? Ya, ketika aku harus memilih. Pada suatu hari berfirmanlah Tuhan kepada Bapak Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Hei, teman-teman, Tuhan berfirman kepada Bapak Abram untuk Bapak Abram pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampungnya, meninggalkan kotanya, meninggalkan negerinya, ke sebuah tempat yang Tuhan tidak kasih tahu kemana itu. Menurut pendapatmu, Abram taat atau tidak ya? Menurut yang engkau pikir, Bapak Abram kira-kira mau pergi meninggalkan negerinya atau tidak? Seandainya
hal itu dikatakan kepadamu, kamu mau turut taat kepada Tuhan atau tidak? Soalnya ini kan disuruh pergi, tetapi tidak diberitahu mau kemana. Tuhan hanya berfirman, pergilah. Berarti nanti di jalan baru Tuhan akan kasih tahu kemana dan kemana. Bingung ya? Soalnya tidak diberitahu mau kemana. Taat atau tidak ya? Taat, tidak, taat, tidak, taat. Lebih bagus kita ikuti ceritanya lagi. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Lot itu adalah ponakan dari bapak Abram, anak dari saudaranya. Waktu itu Abram berumur 75 tahun. Waktu ia meninggalkan Haran, tempat kelahirannya. Bapak Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Jadi waktu Bapak Abram meninggalkan tempat kelahirannya, negerinya, Haran, waktu itu Bapak Abram dan istrinya Ibu Sarai belum punya anak. Mereka sangat sayang kepada ponakan Bapak Abram, yaitu Lot. Dan mereka membawa Lot turut sertanya. Juga segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, semuanya mereka bawa. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Wow! Rupanya Tuhan menghentar dan memimpin Bapak Abram dan keluarganya, juga semua orang-orangnya, ke tempat atau negeri yang bernama Tanah Kanaan. Tanah yang subur dan indah. Wah, syukurlah Bapak Abram taat kepada Tuhan ya. Tuhan memimpin Bapak Abram. Tuhan mengasihi Bapak Abram dan semua keluarganya dan orang-orangnya. Memimpin Bapak Abram dan semua keluarganya juga orang-orangnya sampai di sebuah tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka, yang Tuhan sudah janjikan untuk mereka. Tuhan senang sekali sebab Bapak Abram itu taat kepada Tuhan. Luar biasa ya. Meskipun tidak tahu mau kemana, tapi disuruh pergi, Bapak Abram pergi juga. Bukan hanya dia sendiri, tapi juga istri, ponakan, dan semua orang-orangnya. Dan juga barang-barangnya dibawa. Wah, wah, wah. Hebat Bapak Abram ya. Sangat percaya dan dia sangat taat, juga sangat mengasihi Tuhan. Nah, dengar lagi cerita selanjutnya. Maka didirikannya di situ
mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Bapa Abram. Mezbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban, mengucap syukur kepada Tuhan untuk perlindungannya, untuk penyertaannya, untuk kekuatan yang diberikan, untuk kasih setianya, ya, mengucap syukur dan mempersembahkan korban di atas mezbah itu. Begitulah yang dilakukan Bapak Abram, Bapak yang luar biasa, mengasihi dan taat kepada Tuhan. Shalom adik-adik. Tadi kita sudah melihat dan mendengar bagaimana Bapak Abram sudah taat kepada Tuhan. Tadi Kak Lora juga sudah menceritakan bagaimana Sekar dan juga Riko ketika mereka harus memilih. Tapi meskipun sulit, mereka memilih taat kepada Tuhan. Nah, taat kepada orang tua seperti Sekar tadi, itu juga karena dia mengasihi Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan dan keputusan taat kepada mamanya. Demikian juga dengan Riko, mengerjakan PR atau menonton TV, lalu dia mengambil keputusan untuk mengerjakan PR. Demikian juga tadi Bapak Abram, taat atau tidak kepada perintah Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Abram tetap taat kepada Tuhan. Mengapa? Karena mengasihi Tuhan Yesus. Kita semua mau belajar untuk selalu mengasihi Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan. Sebab setiap perintah Tuhan kepada kita itu semua untuk kebaikan kita. Nah, demikianlah cerita firman Tuhan. Saatnya kita mau berdoa. Mungkin ada anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan. Kita mau minta ampun kepada Tuhan. Nah, semua berdoa. Ikut cerita berdoa ya. Ayo semuanya. Tuhan Yesus, ampuni saya kalau banyak kali tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, sucikan saya, kuduskan saya dengan darah Tuhan Yesus. Saat ini saya membuka pintu hatiku, pintu kehidupanku. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Berkati saya. Masuklah saat ini dalam hatiku, dalam hidupku. Menjadi Tuhan dan Rajaku. Saat ini, sekarang ini, saya mau taat kepadamu. Roh Kudus menolongku. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya bersyukur sebab Tuhan Yesus ada di hatiku, di hidupku, menuntunku, membimbingku. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Terima kasih Kak Rita. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan kita sore hari ini. Namun sebelumnya itu, kakak ajak kita semua satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, di mana Tuhan terus memberkati akan orang tua kami dan kami juga Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini juga dapat dipakai untuk pekerjaan-Mu. Berkati kami juga yang memberi, biarlah Mu kembalikan berlipat kali ganda sesuai janji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Adik-adik, persembahan adik-adik boleh langsung antar di kantor gereja Revival ya, dan juga boleh dikirim ke rekening di bawah ini. Makasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri akan ibadah kita sore hari ini, doa penutup akan dibawakan oleh Kak Elis. Silakan. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Bapak Gembala kami, Bapak Martino, juga Ibu Mediati Martino, Kak Lea, kami Tuhan juga memberkati kesehatan mereka, keluarga mereka diberkati. Kami juga berdoa untuk kepala sekolah minggu kami cerita, Tuhan juga memberkati kesehatannya, memberkati usaha pekerjaan diberkati. Kami juga berdoa bagi Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, juga Bapak Maruf Amin, Tuhan juga memberkati kesehatan mereka. Biarlah Tuhan selalu melindungi dan memberkati bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa bagi anak Batita, Balita, Pratama 123, Madya 123, juga Tunas Remaja, Tuhan juga memberkati. Berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani pada sore hari ini. Tuhan juga memberkati kesehatan kami semua. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Demikianlah ibadah kita sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi diriku, bagi diriku, bagi diriku. Aku tidak takut. Ayat 5. Aku tidak takut. Aku tidak 5. Ayat 5. Mas 50 ayat 5 takut. 56 ayat 5. Aku tidak takut. Ayat 5. Aku akan harap dengan tiada takut. Yesaya 12 ayat 2. Yesaya 12 ayat dengan aku akan Yesaya 12 ayat 2. Aku akan harap dengan tiada takut. Yesaya 12 ayat 2. Aku akan harap dengan takut. Yesaya 12 ayat 2. Tiada takut. Yesaya 12 ayat 2. Bagi dalam
segala sesuatu mungkin. Matius 16 ayat 26. Sesuatu mungkin. Amin. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Matius 19 ayat 26. Matius 19 ayat 26. Bila memimpin kepada mereka kepada mereka Ibrani 13 ayat 17 kepada Ibrani 13 ayat 17. Pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin ayat 12 dan tunduklah kepada mereka. Ibrani 13 ayat 17. Tunduklah kepada mereka. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia 42 ayat 6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Yeremia 42 ayat 6. Kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Lukas 8 ayat 25. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air Lalu dan mereka taat kepada yang lain. Siapa gerang orang ini sehingga ia memerintahkan kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Bapa kita. Kolose 3 ayat 7. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Syukur oleh sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan, lakukanlah dengan dalam nama Yesus dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Para 16 ayat 25. Tetapi kira-kira setengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang mendengarkan mereka. Rasul 16 ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka.